Selamat siang kembali untuk para mahasiswa yang akan melanjutkan pembelajaran tentang manajemen pemasaran. Kita sekarang beralih pada topik tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu kalau kita kelompokkan ada dua, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal pemasaran. Di mana lingkungan internal dan eksternal pemasaran itu akan mempengaruhi setiap aktivitas pemasaran perusahaan. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal pemasaran itu mencakup semua elemen yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Sehingga ini adalah faktor-faktor resource atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan internal itu seperti sumber daya perusahaan, budaya dan struktur, formal juga, kepemimpinan, dan produk layanan. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah faktor yang berada di luar kontrol perusahaan, namun memiliki dampak yang besar terhadap operasi dan strategi pemasaran. Lingkungan eksternal ini dalam konsep pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Lingkungan mikro itu ada pelanggan, publik, pemasok, pesaing, dan perantara. Sedangkan lingkungan makro di dalam pemasaran itu adalah lingkungan yang lebih luas, yaitu ekonomi, lingkungan alam, sosial budaya, politik hukum, dan teknologi. Kesemuanya ini dapat pengaruhnya pada aktivitas pemasaran, baik pemasaran ataupun di perusahaan itu sendiri. Setelah kita mempelajari beberapa item tentang lingkungan pemasaran, kita akan masuk pada apa yang dimaksud dengan etika pemasaran. Pemasaran modern sekarang itu adalah pemasaran sosial. Dia harus memiliki responsibility terhadap lingkungan. Oleh karena itu, etika pemasaran itu merujuk pada serangkaian prinsip moral yang memandu perilaku perusahaan dalam kegiatan pemasaran, termasuk dalam merancang produk, menentukan harga, melakukan promosi, serta mendistribusikan produk atau layanan. Dalam etika pemasaran ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Pertama, transparansi adalah keterbukaan. Jadi aktivitas pemasaran itu bersifat terbuka. Pemasaran berada di dalam sebuah komunitas masyarakat. Dia tidak berada di dalam ruang hampa. Etika pemasaran juga memegang prinsip yang namanya keadilan, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemasar atau aktivitas pemasar itu harus bersisi keadilan. Kepada konsumen tidak membeda-bedakan, dan kepada stakeholder yang lain tidak ada perbedaan. Kemudian prinsip etika pemasaran itu adalah tanggung jawab. Prinsip etika pemasaran itu harus memiliki tanggung jawab, bahwa apapun yang dilakukan itu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, apakah aktivitas itu berdampak positif ataupun negatif. Kemudian prinsip etika pemasaran itu adalah respect terhadap konsumen, karena dalam pemasaran modern konsumen adalah fokus aktivitas utama dalam kegiatan pemasaran, sehingga harus memiliki respect terhadap konsumen. Kalau kita membaca tentang etika pemasaran, maka akan tersambung dengan konsep yang namanya CSR, ya, atau tanggung jawab sosial.
Apa itu CSR? CSR itu adalah komitmen perusahaan untuk berorientasi atau beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Dalam tanggung jawab sosial memiliki dimensi satu, tanggung jawab ekonomi, di mana konsep pemasaran itu harus berdampak mensejahterakan ekonomi. Kedua, tanggung jawab hukum, di mana konsep pemasaran itu memiliki konsekuensi hukum apapun yang dilakukannya. Kemudian tanggung jawab etika, prinsip moral di dalam aktivitas pemasaran adalah memegang teguh prinsip-prinsip moralitas seperti menghindari kejahatan, seperti menjaga atau menghormati privasi, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab filantropi. Tanggung jawab filantropi adalah bahwa aktivitas pemasaran itu harus memiliki komitmen untuk bisa menolong sesamanya. Demikian apa yang saya utarakan untuk materi modul 2 ini. Materi 1, materi 2, modul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.